disalib, apakah masih bisa dia disebut sebagai Kristus? Itu pernyataan. Kalau Isa tidak disalib, apakah masih bisa dia disebut sebagai Al-Masih? Nah, ini pertanyaan saya. Pernyataan sekaligus pertanyaan saya. Kalau saya ulangi lagi dengan tegas, kalau Yesus tidak disalib, apakah masih bisa dia disebut sebagai Kristus? Kalau Isa tidak disalib, apakah masih bisa dia disebut sebagai Al-Masih? Itu poinnya. Karena akan menjalar sampai ke bawah. Nah, kemudian saya bukakan datanya ya. Bang Umar mengatakan bahwa tentang perkataan dalam Tawarik ya. Saya tidak tahu Tawarik pasal berapa. Nanti Bang Umar bisa tampilkan datanya. Dalam Alkitab Tawarik pasal berapa. Tetapi saya membukanya di sini bahwa dalam Lukas 24 ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, ini masih berhubungan dengan Kristus. Yang telah kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur ada 3 poin. Kenapa kami mengimani Yesus yang disebut Kristus itu disalib? Berbeda dengan Isa yang tidak disalib, melainkan diserupakan. Nah, ini saya tanda tanya besar. Nah, aku menuliskan tentang aku ini dalam kitab Taurat, poin pertama. Kedua, menuliskan tentang aku ini dalam kitab Nabi-Nabi. Kemudian menuliskan tentang aku dalam kitab Mazmur. Benarkah demikian? Kalau Yesus berbohong, tentunya perkataan dia tidak bisa terverifikasi. Benarkah menuliskan tentang dia? Sehingga saya bukakan di sini dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-45 sampai 47. Yesus Kristus dengan tegas, saya ambil perspektif Alkitab. Yesus Kristus dengan tegas mengatakan bahwa jikalau kamu mengenal Musa, maka kamu juga tentu akan mengenal siapa aku. Nah, saya korelasikan dan memverifikasikan itu berdasarkan data dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Dalam Taurat dia menuliskan tentang siapa? Janji tentang juru selamat. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 18 membicarakan tentang Mesias. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 4 menuliskan tentang Mesias sampai Ulangan 18. Saya mengatakan ini merujuk pada Mesias, juru selamat. Nah, saya ingin katakan lagi Bang Umar, ketika Bang Umar mengatakan bahwa Mesias itu tidak harus disalibkan dan itu dasarnya dari mana? Pertanyaan saya itu. Nah, ini dalam kitab Taurat, Kejadian Ulangan. Nah, saya akan tunjukkan dalam kitab Nabi, dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa Yesus dinubuatkan tentang Mesias. Bahwa kemudian pergilah seorang yang ke-12 murid bernama Yudas Iskariot. Ya, ini dinubuatkan dalam kitab Zakaria. Dalam kitab Mazmur pun dinubuatkan tentang siapa Mesias. Bahwa Mesias itu jubahnya akan diundi. Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 15 berhubungan dinubuatkan digenapi dalam Matius 27 ayat 48. Nah, sekarang ini berkata tentang Mesias nih. Siapa yang dinubuatkan dikatakan oleh imam? Dia diolok-olok nih. Tertulis dalam Mazmur 22 ayat 89, dia diolok-olok. Siapa yang dituliskan dalam kitab Daud ini? Kemudian dalam nubuatan Nabi Yesaya pasal 53 berbicara tentang Mesias juga. 53 kita udah tahu, Yesaya 53 berbicara tentang Mesias yang akan dihukum, dianiaya. Bahkan ini kita lihat di sini, sungguh ia terputus negeri orang-orang hidup, orang menempatkan kuburnya dan seorang orang fasik, penjahat. Ini berbicara tentang siapa nih? Mesias. Sehingga perkataan Yesus dalam Lukas 24 ayat 24 bisa terverifikasi enggak? Bisa nggak dia disebut sebagai Kristus? Pertanyaan saya untuk saya poin keduanya saya nggak bahas. Yang kitab Tawarik tadi Bang Umar, kitab Tawarik berapa? Kemudian bisa nggak Isa kalau disalib tidak disalib disebut sebagai Al-Masih? Begitu Bang. Coba perspektif Al-Qurannya. Baik, saya jawab pertanyaan Bang RK ya. Apakah Isa Al-Masih kalau nggak disalib, apakah dia seperti apa? Oh bentar. Bisa disebut nggak? Oke, ya bisa. Buktinya di Quran itu Nabi Isa itu kan nggak disalib, tetap juga tertulis di situ sebagai Al-Masih. Nah ini saya keluar lagi ya.
Karena udah bukti ya bahwa di Quran sekalipun Nabi Isa itu nggak disalib, tapi di situ tetap tertulis sebagai Al-Masih kan gitu. Nah sekarang gua coba pakai data lain, gua pakai gua pakai kitabnya orang Judaism di dalam Torah Nevim Ketuvim berbicara tentang Mesiah atau Mesaya atau dalam bahasa Indonesia itu yang diurapi, benda-benda di dalam bait suci, contoh misal kayak menorah, itu juga bisa disebut sebagai Mesias gitu loh. Dan itu pun nggak perlu untuk disalib gitu loh. Jadi ketika Bang RK ngomong, apakah yang diurapi kalau nggak disalib itu bisa disebut Kristus? Nah, Kristus itu kan satu bentuk terjemahan ya. Kristus, Kristos. Kalau dalam bahasa Greek Kristos, kalau dalam bahasa Ibrani Masiah. Masiah, Kristos, masuk dalam terjemahan LAI menjadi Kristus. Itu artinya yang diurapi gitu loh. Benda-benda di dalam bait suci itu juga bisa disebut sebagai Kristos gitu loh. Kenapa? Karena Kristos itu adalah bentuk terjemahan dari kata Masiah gitu. Saya pakai logat Sephardic. Nah, jadi nggak ada masalah sekalipun nggak disalib pun masih bisa disebut sebagai Mesias. Nah kayak gitu. Terus yang kedua, Anda selalu mengambil satu referensi perbedaan gitu loh. Kalau Anda hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda, pasti Anda akan mengambil satu keputusan yang berbeda gitu. Tapi kalau Anda mendudukkan satu tokoh ini ya, Isa Al-Masih, kalau saya tanya, di dalam manuskrip umat Kristen ada nggak tertulis itu? Mulai dari Allah, Isu, Yasu, ada nggak? Ada, dan itu ditulis dalam manuskrip umat Kristen sendiri gitu loh. Itu ada gitu loh. Di era abad ke-9 itu ada manuskrip dari Alkitab Kristen yang berbahasa Arab gitu loh. Ada Yasu, terus satunya siapa itu ada gitu loh. Nah jadi kalau saya ngomongin persamaan, oh ternyata ada nih persamaan antara Yesus dengan Isa, persamaannya ada gitu loh. Terus perbedaannya juga ada, yang paling fundamental di situ antara disalib dan tidak gitu loh. Tapi kalau kita mau open minded ya, kita mendudukan satu hal yang kalau dibilang objektif. Contoh misal aja ya, ketika saya ketemu dengan gereja Isa Al-Masih, mindset toleransi saya langsung begini nih. Oh itu Isa Al-Masih di dalam perspektif Kristen. Jadi simple like that gitu loh. Jadi kita nggak perlu nyariin perbedaan segala macam. Kalau memang itu berbeda, iya kan, maka itu akan membuat kitab Anda menjadi hal yang sangat diperbincangkan gitu loh. Sejak kapan malaikat Gabriel memberi nama juru selamat Yesus? Gak ada gitu loh. Sementara tokoh sentralnya itu adalah seorang dari kalangan Bani Israel kan gitu ya. Tapi kalau saya memakai mindset perbedaan di situ nggak kelar gitu loh. Tapi saya mencoba untuk membuat satu konteks. Ini loh Bang RK, persamaannya di sini. Sama-sama dilahirkan di Eret Yisrael kan gitu. Contoh misal di dalam iman Kristen mengatakan bahwa Yesus lahir di Migdal Eder. Sementara di dalam perspektif Islam ada narasi di bawah pangkal pohon korma, dan kita tahu pada intinya Migdal Eder itu ada di area Bethlehem. Sementara kalau kita dari fakta historis, pohon korma banyak di Bethlehem. Bahkan Bethlehem sebagai salah satu penghasil korma terbaik kan gitu. Nah di situ Bang RK harus apa ya, kalau saya bilang coba kita berangkat dari kultur budaya kan gitu. Jangan pakai iman dulu. Kalau pakai iman ya saya bisa bantah gitu loh. Tapi itu kan larinya ke iman. Iman tuh nggak bisa diperdebatkan loh Bang RK. Makanya ketika saya bertanya sama Bang RK, coba tunjukkan di dalam kultur budaya bahasa dulu deh. Jangan kelari ke teologis dulu gitu loh. Itu sangat jauh, kalau ke teologis nggak akan kelar. Kita coba pakai kultur budaya bahasa. Oh ya, sama, berarti tokonya satu. Ada Isa versi Kristen, ya kan? Ada Nabi Isa versi Islam. Nah, itu akan menjadi satu hal apa ya, edukasi yang begitu epik gitu loh. Lanjut Bang RK. Oke.
Gimana? Masih mau lanjut Bang RK? Lanjut. Belum selesai kita ini Bang Umar. Iya. Atau Bang Umar ada sibuk? Mau sholat kah atau apa? Bolehlah. Silakan closing statement, saya ada sholat ini soalnya. Oke, baik. Iya, closing statement yang saya kasih nggak apa-apa. Ya, memang kita closing statement ya. Singkat sekali ini, 30 menit ini Bang Umar. Mungkin ada lain waktu kita bisa dialog lagi dengan Bang Umar, karena poin pertama Bang Umar berbicara tentang Nazaret ya. Nazaret ini adalah kota orang bernazar, Bang Umar. Kota orang bernazar, orang Nazaret, artinya dia akan disebut bernazar dan dinazarkan. Nah, itu data itu tertuang di dalam Mazmur 132 ayat 1 sampai 2. Sampai 3 pun berbicara tentang bernazar dalam Mazmur 132. Saya pakai data. Bang Umar bisa cek ya. Jadi berbicara tentang Nazaret tadi Bang Umar membawakan. Dan kemudian saya ada melihat beberapa, memang tidak akan bisa ketemu, tapi memang saya ingin menemukan, tapi memang kalau kita berbicara tentang teologis ini memang agak sensitif ya, agak sedikit ngeri ya. Hanya, tapi itulah ya saya rasa ngeri-ngeri juga kalau berbicara tentang teologis ini. Saya ingin kejar yang Anisa 157 itu, saya bilang makanya kenapa sampai dikatakan karena ada dasar-dasar. Maaf Bang Umar ya, saya membawa sebuah dasar dalil informasi yang saya buka tentang ajaran Basilides. Tapi kita akan lanjutkan di hal berikutnya kali berikut. Karena ajaran Basilides ini di abad kedua dan abad keempat itu pada masa pemerintahan Antonius dan juga Antonius Pius dan juga Hadrianus itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Nah, sementara di Alkitab mengatakan Yesus itu disalib. Nah, ini adalah fakta. Dan Basilides ini adalah bagian dari dogmatisme, sinkritisme. Dan itu adalah ajaran bidah di abad kedua sampai abad keempat. Nah, itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan oleh orang yang bernama Simon. Simon dari Kirene. Dasarnya juga dari mana? Padahal sudah ada pengadilan di muka Kayafas, Anas, dan lain-lain membuktikan bahwa itu Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Nah, itu saya bantah di situ. Kemudian, saya juga semakin agak sedikit bingung ketika Bang Umar bilang masih bisa ketika Isa itu tidak disalibkan, melainkan masih bisa disebut sebagai Al-Masih. Nah, ini saya ingin katakan bahwa berbicara tentang itu, Bang Umar mungkin bisa buka dalam Talmud Sanhedrin 43a, bahwa dia itu orang itu digantung pada malam sebelum Paskah. Nanti kita lanjut lagi, gak apa-apa. Kita akan bahas di situ. Ya, apa-apa. Kita akan bahas. Tapi saya akan buka data di sini ya. Nah, di dalam Mazmur, di dalam Kejadian pasal 14 ayat 18, mengatakan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur nih. Ia adalah seorang imam yang maha tinggi. Nah, di dalam Taurat sendiri, kenapa sudah berbicara tentang roti dan anggur? Ini membicarakan tentang siapa? Kenapa di dalam Taurat membicarakan tentang roti dan anggur? Tetapi kita waktunya sangat terbatas. Saya kalau panjang kali lebar juga agak sedikit setengah mati. Karena Yesus sendiri berkata, akulah roti kehidupan. Nah, itu hal-hal seperti itu. Mengapa demikian? Saya bilang kenapa dia disebut Kristus? Karena ada janji keselamatan dari Allah. Kalau Yesus Kristus tidak disalibkan, pada saat itu ada kisah di mana Petrus bilang, ya Tuhan, kamu bisa menyelamatkan dirimu, bisa memanggil malaikat-malaikat dari surga untuk menyelamatkan engkau. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, apa yang dipikirkan oleh Allah tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bahwa segala sesuatu dia datang, dia mati, dan dia bangkit pada hari ketiga, memang harus terjadi. Nah, dasar-dasarnya memang waktu kita Bang Umar lagi sibuk. Ya, saya punya dasar-dasar dalam Alkitab, nubuatan-nubuatan mesianik, dan itu merujuk pada Yesus semua. 100% saya bisa buktikan. Nah, tetapi yang menjadi saya bingung ini pertanyaan saya, Isa ini apakah punya kultur budayanya dari mana? Kalau Yesus kan pada pemerintahan Herodes. Nah, Isa ini pemerintahan siapa? Dasarnya ada nggak dalam Al-Quran? Waktu kalau dia mati, dasarnya juga ada nggak? Pemerintahan siapa dia mati? Menuliskan itu. Atau di hadis, atau di mana? Tapi waktu kita sangat tipis. Mungkin kita ambil waktu di siang hari, biar diskusi kita ini menjadi panjang. Iya, boleh. Ya,
Gak apa-apa, saya mungkin dalam perdebatan tidak ada menang, tidak ada kalah ya teman-teman. Mungkin Bang Umar lagi sibuk, mungkin kita bisa cari lain Bang. Sekian, terima kasih. Thank you Bang. Oke, baik, terima kasih Bang RK sudah gabung ya. Ini saya agak sibuk sih sebenarnya. Tetap. Nanti kalau lain waktu kita agak panjang sedikit ya. Oke, terima kasih Bang RK atas kesediaannya. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk para Iwan Villa semuanya, para mualim, Bang Umar lanjutkan aktivitas sholat dulu ya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Umar. Terima kasih. Iya, sama-sama Bang RK.